Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Purnamasari. Saya dari kelas 2C dan program studi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul dengan pengembangan paragraf pola contoh atau bisa disebut juga dengan ilustrasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf pola contoh atau bisa disebut juga dengan ilustrasi. Ilustrasi adalah suatu gambar yang mempunyai fungsi dan sifat untuk menerangkan sebuah peristiwa. Bahasa Belanda menyebut ilustrasi dengan sebutan illustratie, yang artinya sebagai hiasan dengan sebuah gambar atau pembuatan sesuatu yang jelas. Adapun pengertian ilustrasi menurut para ahli, yaitu pertama para ahli Rohidi. Rohidi berpendapat bahwa pengertian ilustrasi berkaitan dengan seni rupa, yang dimaksud dengan penggambaran sesuatu melalui elemen rupa guna menerangkan, menjelaskan atau memperindah sebuah teks supaya pembacanya dapat merasakan secara langsung melalui mata sendiri pesan dan sifat-sifat gerak dari cerita yang disajikan. Kedua, Sudarso. Sudarso berpendapat bahwa ilustrasi suatu seni lukis atau seni gambar yang diabadikan untuk kepentingan lain, yang dapat memberikan penjelasan atau mengiringi sebuah pengertian. Umpamanya, cerita pendek di suatu majalah. Yang ketiga adalah Martha Toma. Menurut Martha Toma, pengertian ilustrasi dalam hubungannya dengan lukisan berkembang sepanjang alur sama dengan sejarah serta dengan banyak hal. Keduanya sama. Secara tradisional, keduanya mengambil inspirasi karya-karya kesusastraan. Hanya saja, lukisan diciptakan guna menghiasi dinding ataupun langit-langit, sedangkan ilustrasi dibuat untuk menghiasi suatu naskah, mencatat peristiwa atau membantu menjelaskan cerita. Yang keempat adalah Faris. Faris berpendapat bahwa pengertian ilustrasi adalah sebagai ekspektasi dari ketidakmungkinan serta tak berbeda jauh dengan angan-angan yang bersifat virtual atau maya. Ilustrasi hadir dalam berbagai diversifikasi. Dan ada juga fungsi-fungsi ilustrasi. 1. Fungsi deskriptif, yaitu digunakan untuk menjabarkan arti dari sebuah tulisan yang panjang melalui sebuah gambar. 2. Fungsi ekspresif, yaitu mengekspresikan suatu ide atau gagasan melalui sebuah gambar. 3. Fungsi analitis, mengekspresikan secara detail bagian-bagian suatu benda. 4. Fungsi kualitatif, yaitu pada umumnya digunakan dalam pembuatan tabel, grafik, foto, simbol, dan gambar-gambar lainnya. Dan selain itu, ada juga tujuan dari ilustrasi, yaitu untuk menarik perhatian para pembaca, memperjelas makna yang terkandung dalam sebuah tulisan, dan ilustrasi dapat digunakan sebagai logo suatu perusahaan, meyakinkan pembaca terhadap sebagai pesan yang ingin disampaikan, menciptakan kesan yang bermakna dalam produk yang dipromosikan, memperhatikan keunikan suatu produk, dan menarik pembaca untuk membaca judul. Adapun contoh dari ilustrasi adalah saya akan menyebutkan dari majalah. Dalam sebuah majalah, terutama majalah fashion, tentu ilustrasi memiliki nilai yang sangat penting. Mengapa? Hal ini dikarenakan ilustrasi membantu konsumen untuk mengenal lebih dalam produk yang ditawarkan sehingga dapat merangsang ketertarikan konsumen untuk membelinya.
Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Dina telah menonton video saya dari awal sampai akhirnya. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman dan Ibu Dina apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung saya. Ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.